Bapak Ibu membuat suatu video tourism, jadikanlah media ini sebagai salah satu media untuk promosi. Selain itu, kita juga sudah membahas bersama bahwa apa sih pesan yang ingin disampaikan ketika kita ingin membuat sebuah video tourism. Harapannya adalah banyak sekali orang yang menonton video kita yang kita buat, kemudian setelah menonton mereka menyukainya, setelah menyukainya mereka berkeinginan untuk datang ke tempat yang ada dalam video itu. Itu tujuannya. Jadi indikatornya adalah semakin banyak penonton yang menonton video kita, itu adalah indikator kesuksesan bahwa video kita udah berhasil gitu Bapak Ibu. Kemudian salah satu cara bagaimana suatu video tourism itu bisa diketahui, itu berarti kita harus memakai sebuah strategi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang story monic. Sudah tidak asing ya tentang story monic. Jadi story monic ini adalah suatu pendekatan tentang pariwisata yang ingin menggali potensi daerah dengan mengedepankan secara narasi kontennya. Jadi konten yang bisa di-sharekan itu adalah tentang budayanya masyarakat, kemudian tentang bahkan kulinernya, keunggulannya gitu ya Pak Ibu. Kemudian dari story monic itu orang itu akhirnya menjadi tertarik dan akhirnya berkunjung ke tempat di mana video itu kita buat. Itu harapannya. Sebenarnya story story nomic ini apa sih? Jadi story nomic ini adalah pertama kali digagas oleh tim Quick Win yang ingin mengenalkan lebih jauh tentang ada 5 daerah waktu itu, tentang daerah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, kemudian Manado, dan Labuan Bajo. Jadi saya pernah mendengar sebuah cerita itu gini, siapa yang ingin tersihir menyaksikan indahnya matahari terbenam di sebuah pantai, yaitu Labuan Bajo. Akibat dari cerita ini, kita akhirnya terbawa dan penasaran ingin datang. Dan memang apakah Labuan Bajo itu begitu indah sesuai dengan cerita? Jadi promosi wisata dengan cerita itulah namanya story nomic, Bapak Ibu. Ya, seperti halnya ini boleh cerita sebentar ya. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk datang ke Thailand waktu itu, saya, Bu Ani, tim Pak Dwi, gitu, anak-anak gitu ya. Ada kenangan yang bekas di sini bahwa Thailand itu suatu negara yang panas seperti Indonesia sebenarnya, tetapi kita sangat terngiang, sangat ingat betul, terkesan betul ketika di pinggir-pinggir jalan itu jual buah. Indonesia itu kaya akan buah, makanya terkenal dengan banyak musim. Ada musim rambutan dan yang lain-lain. Tetapi anehnya, dan ini menjadi kebanggaan ya, bukan saya tidak bangga dengan ini, sangat-sangat bangga Bapak Ibu. Tetapi yang membuat saya itu berpikir adalah di Thailand itu jambu Bangkok itu rasanya renyah, manis gitu ya. Lah, ini yang saya ceritakan kepada orang-orang dan mereka tertarik, oh gitu Thailand ya, gitu. Dan lagi ketika kita mau menyeberang jalan, itu sudah ada penyeberangan. Tidak seperti di kita yang nyebrang ketika udah nggak ada kendaraan, kita bisa nyebrang kemanapun. Tidak, jadi itu kelihatan tertib. Nah, cerita-cerita pengalaman baik inilah yang kemudian saya ceritakan. Ini adalah berbentuk story nomic Bapak Ibu. Ini bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana Bapak Ibu berusaha mempromosikan video tourism yang Bapak Ibu buat. Nah, demikian ya. Kemudian karena sekarang zamannya itu serba area handphone oriented ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi dipersulit bagaimana cara kita untuk
men-share tentang video itu. Jadi kita bisa menentukan media sosial manakah yang bagus untuk men-share video tourism itu. Bisa Bapak Ibu pilih, misalkan di-upload di akun YouTube kita, atau blogger kita, atau FB, atau Instagram, atau apapun itu. Demikian ya. Nggak jelas. Jelas. Oh ya, kenapa tourism itu kita pilih Bapak Ibu dengan menggunakan Storynomic dan medium yang kita pakai adalah media sosial, karena dengan banyaknya orang yang sudah menonton video yang sudah kita buat tentang suatu destinasi wisata, mengakibatkan akhirnya orang itu datang berkunjung Bapak Ibu. Nah, datang berkunjung secara otomatis itu akan meningkatkan income atau pendapatan daerah tersebut. Dengan begitu, secara nggak langsung, itulah maksudnya bahwa tourism itu adalah suatu ekonomi kreatif. Demikian Bapak Ibu. Bisa slide berikutnya Pak Gun. Oke. Dalam dunia pariwisata atau tourism, Pak Gun, slide berikutnya. Kita mengenal adanya awareness, kemudian kita juga bisa mengenal experience, memori, dan testimoni. Ya, jadi dalam tourism itu kita bayangkan gini ya, analoginya itu adalah ketika sekarang zamannya itu era curhat ya, orang itu bisa curhat di dalam media sosial, dan itu menjadi salah satu apa ya, peluang yang bagus yang bisa kita pakai untuk promosi video kita. Tetapi itu akan muncul suatu kesadaran, suatu pemahaman, yaitu awareness, bahwa selain media itu menjadi salah satu promosi, ketika kita menampilkan sosok tokoh yang populer atau seseorang yang punya apa itu, yang terkenal gitu ya, secara nggak langsung itu membuat daya tarik atau memikat orang, loh kok ada artis ini ya di videonya Siska ya, gitu ya, atau jadi endorse gitu ya. Waduh, gitu. Sebelum dia lihat kontennya, sebelum lihat isinya, tapi udah lihat artinya dulu, orang-orang pengen lihat apa sih yang mau diupload Siska gitu ya, video apa, video tourism apa gitu. Jadi inilah awareness, pemahaman yang ingin dimunculkan dalam tourism. Kemudian ketika sudah tertarik dan nonton, kemudian ternyata itu menggugah orang-orang untuk berkunjung, gitu ya. Ini memberikan suatu pengalaman saat mereka berkunjung ke tempat itu, pengalaman yang baru tentang living culture, kehidupan masyarakat di sana, tentang karakteristik orang-orangnya, bahkan tentang kuliner yang saya ceritakan tadi tentang jambu, walaupun jambu ya Bapak Ibu. Tapi itu memberikan suatu pengalaman baik gitu ya. Dari pengalaman atau experience yang baik ini akan muncul namanya apa itu, dikumpul jadi satu di ingatan kita, memori, kenangan yang tak terlupakan gitu ya. Nah, kenangan yang atau memori ini kemudian diceritakan atau ditestimonikan kepada teman kita, saudara kita, siapapun itu dalam bentuk media tadi. Itu Bapak itu. Jadi video tourism itu seperti itu. Bisa dipahami alurnya nggih. Jadi Bapak Ibu harus seperti itu. Jadi ketika ingin membuat atau promosi tentang video, jadi sudah tahu apa ya, angle-angle ataupun hal-hal yang menarik gitu, yang ketika orang itu nggak akan lupa walaupun dia simple dan sederhana Bapak Ibu. Seperti tadi saya cerita, jadi apa sih kelebihannya dari sebuah apa itu, buah, tapi itu berkesan bagi saya, sangat berkesan gitu ya. Oke, lanjut ya.
Oke, setelah tadi pengalaman yang baik itu pasti nanti akan menimbulkan suatu testimoni yang baik pula. Tetapi ketika pengalaman itu buruk, jelek, juga akan testimoninya atau penceritaannya juga jelek Bapak Ibu. Gitu ya. Uh, saya ini akan lebih banyak cerita Bapak Ibu untuk bisa sharing. Saya ingat bahwa saya diberikan kesempatan tahun 2019 itu untuk mengikuti Piren Lipi di Banyuwangi. Jadi bukan saya ingin menceritakan Piren Lipinya, tapi saya ingin menceritakan tempat kegiatannya di mana. Jadi waktu itu di Banyuwangi, kita Piren yang ke-18 waktu itu, biasanya Piren Lipi ini tempatnya itu di sekolah-sekolah atau apapun. Tetapi ternyata Bupati Banyuwangi yaitu Pak Anas waktu itu, dia bisa merubah sebuah daerah Banyuwangi dengan berbagai macam strategi tourismnya yang membuat orang-orang itu akhirnya takjub karena dari datanya waktu itu Banyuwangi itu hanya didatangi 400.000 wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Tetapi ketika dia merubah strategi, gitu ya, Bapak Ibu mungkin takjub berapa? 5,3 juta wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Dan memang tidak kita pungkiri, sekarang pun Banyuwangi menjadi ikon yang menjadi salah satu tempat wajib yang dikunjungi. Padahal kalau kita amati tempat-tempatnya tidak berubah. Tetapi kenapa sekarang banyak orang yang datang? Karena strategi promosinya, pemasarannya itu yang membuat mereka datang, gitu ya. Dan lewat strategi promosi tourism ini merubah mindset budaya yang salah. Jadi kalau dulu saya ingat ya, jangan sama orang Banyuwangi, Mas Sewu ya. Ini contoh. Jadi sudah negatif tingginya ketakutan sendiri, tapi sekarang tidak lagi. Itu semua sudah berubah Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau kita datang ke Banyuwangi, orang akan pasti cerita bagus, tempatnya bagus, ramah, kemudian tertib. Jadi yang bisa saya ceritakan adalah salah satu strateginya saat kita di Banyuwangi itu kita mendapat pelayanan yang sangat super sekali. Gitu ya. Kenapa? Karena kita ditempatkan di hotel semuanya Bapak Ibu. Hotel-hotel yang bagus. 1.000 orang di hotel semuanya Bapak Ibu. Bayangkan. Kemudian satu lagi adalah yang saya tahu dari cerita-cerita ini loh ya. Dari story note tadi bahwa salah satu kebijakan Pak Anas adalah tidak diperkenankannya pendirian hotel yang sampai bintang 3, tidak. Tetapi beliau itu mengembangkan tentang potensi daerahnya dengan homestay. Jadi homestay itu bagus-bagus Bapak Ibu. Gitu. Saya cerita ini sebagai mungkin masukan tambahan untuk Bapak Ibu berpikir, berarti strategi apakah yang bisa aku pakai dalam promosi videoku, gitu ya. Demikian Bapak Ibu, berarti kita pakai cara apa gitu ya. Di sini ketika kita ingin mempromosikan tentang video tourism, kita bisa yang pertama yang harus dipikir adalah tahu tujuan dari pembuatan video itu. Karena ini tourism berarti tujuannya adalah ingin menggait, ingin menarik bahwa penonton itu bisa datang ke lokasi atau tempat-tempat yang ada dalam video kita. Ya, jadi harus tahu dulu tujuannya. Kalau udah tahu tujuannya, berarti sasarannya apa, gitu ya. Kalau video tourism ini kan untuk perlombaan Bapak Ibu ya. Selain untuk nanti ketika orang nonton dan kepingin datang ke situ, tapi karena ini untuk acara perlombaan, berarti Bapak Ibu harus mengikuti persyaratannya agar tujuan pembuatan video tourism ini sukses. Itu harus dipikir Bapak Ibu. Jangan semata-mata aku ingin indah. Aku ingin menampilkan wisata yang belum pernah, idenya bagus, tapi kalau sampai melebihi misalnya karena ketentuan 3 sampai 7 menit, ya dengan buat 10 menit gitu ya. Ya dengan gugur dulu gitu. Jadi tetap harus memperhatikan hal-hal tujuan yang lain gitu, selain tujuan dari video tourismnya. Demikian ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika kita udah tahu tujuan pembuatan video,
Berarti kita harus tahu juga sebenarnya sasaran ataupun target yang nonton video ini siapa saja kah? Ketika kita ngomong tourism berarti sasaran atau targetnya itu semua orang. Tidak hanya anak kecil, tidak hanya orang dewasa, tidak hanya remaja, laki-laki pebisnis atau apapun, semua orang. Kenapa? Karena semua orang itu suka berlibur, suka menghabiskan waktu, suka melihat pantai gitu ya. Dan berarti konsumen kita, penonton yang tadi ada di media massa itu, berarti ini untuk kalangan semua orang. Kalau udah tahu untuk semua orang, berarti Bapak Ibu harus mempertimbangkan hal-hal yang tidak boleh dibuat, misalkan yang nonton kan, jadi Bapak Ibu yang nonton anak kecil, berarti seperti apa? Jadi harus ada etika-etika seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah tahu tujuannya, udah tahu sasarannya, Bapak Ibu harus menyusun platform. Apa sih platform? Rencana atau program mau dibuat promosi seperti apa? Bisa melalui media promosi online atau offline, bisa aku pengikut followerku ini udah banyak, ya udah bisa dimasukkan di blognya atau akun YouTube-nya gitu. Jadi karena kita tidak ada batas dengan digitalisasi yang sekarang ini sudah semakin maju. Seperti saya ya, jadi ada salah satu kriteria membuat video tourism, kriteria salah satunya itu adalah semakin banyak yang like, semakin banyak yang menonton, itu menjadi salah satu kriteria menang gitu ya. Jadi saya nggak kehabisan pikir, akhirnya saya WA kepada saudara, kepada teman, kepada kerabat, kepada siapapun yang saya kenal untuk men-like gitu ya. Nah, jadi dengan itu kita berpikir, berarti kita menggunakan media sosial itu yang mana? Itu di situ menyusun platform. Kemudian setelah itu semua selesai, baru kita bisa menjelaskan, menggambarkan rincian produk, rincian video tourism yang kita buat Bapak Ibu secara detail. Jadi misalnya kalau kita ingin menjelaskan wisata itu ya, mungkin secara nggak langsung Bapak Ibu promosinya itu menjelaskan tentang untuk akses ke tempat itu apakah mudah, apakah susah gitu ya. Kalau naik Grab berapa lama, naik Gojek berapa lama, mungkin hal yang simpel, tapi ini penting untuk diketahui. Apalagi sekarang semuanya lihat Google Sherlock gitu ya. Kemudian biaya tiket masuk ke sana itu juga perlu. Jadi misalnya kalau mau ke Taman Safari biayanya berapa ya? 120.000 misalkan. Waduh, uangku belum cukup, berarti dia nabung. Nah, itu contoh. Jadi atau kita menceritakan tentang fasilitas-fasilitas apa yang didapat di sana. Jangan sampai kita nggak bawa apapun, ternyata di sana itu jauh dari makanan minuman gitu. Jadi hal-hal detail inilah yang mungkin bisa menjadi tambahan untuk kita mempromosikan tentang video tourism kita. Itu demikian Bapak Ibu, bisa lanjut Pak Gun slide berikutnya. Oke, tadi yang saya jelaskan tadi, jadi platform media promosi yang bisa kita rencanakan, kita program, itu bisa Bapak Ibu lihat dalam bagian ini. Ya, jadi menurut saya, jadi media promosi itu bisa offline, bisa online. Jadi tidak harus online juga. Jadi offline itu bisa melalui brosur Bapak Ibu. Nanti saya berikan contoh bagaimana brosur gitu ya. Banner, kemudian atau buku. Kenapa buku? Karena ini kembali lagi ke pengalaman saya selalu menggunakan cerita ya. Jadi ketika saya diberikan kesempatan pertama kali untuk membuat suatu video tourism, saya keliling dari satu tempat ke tempat yang mungkin ada salah satu di antara itu yang belum pernah saya kunjungi Bapak Ibu. Nah, dari situlah saya itu ingin istilahnya itu berbagi gitu ya, share cerita bahwa untuk bisa ke tempat ini bisa dengan ini. Jadi saya membuat sebuah buku Bapak Ibu, buku tentang jelajah wisata Pasuruan. Ini bisa menjadi buku saku kepada para wisatawan yang tidak tahu tentang Pasuruan. Jadi seperti yang saya kalau Bapak Ibu sudah melihat link YouTube video kita waktu itu, jadi pemikiran kita
yang nonton itu dari semua daerah, dari semua kalangan. Bisa jadi di antara mereka itu belum tahu mana sih Pasuruan, apalagi Bangil. Karena saya sering tuh mendengar Bangil itu dikira Bangli. Bangli, Bali sana Bapak Ibu, gitu ya, dikira itu. Jadi saya itu memberikan ide sama anak-anak, bagaimana kalau kita kasih denah. Jadi di awal video itu biar orang tuh tahu, oh mana sih Pasuruan gitu ya, mana sih Bangil gitu. Jadi kita denah, oh dari denah itu Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata Bangil, Pasuruan itu ada di sini. Dan di awal itu saya juga video kita juga menampilkan tentang stasiun gitu ya. Artinya untuk para pejalan yang suka backpacker namanya ya uangnya pas-pasan. Mohon maaf gitu ya. Tapi saya juga termasuk itu. Jadi apapun daya kalau kita petualang itu senang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melalui stasiun itu. Tidak harus naik bandara subhanallah. Melalui pesawat gitu ya. Tetapi kita bisa lewat kereta api gitu. Kemudian dikisahkan itu pakai Google ya, gimana sih Candi Jawi gitu ya. Kita pakai apa? Pakai Kuka bisa. Jadi semua digitalis, semua serba yang canggih, serba hal-hal yang sekarang mudah dengan teknologi ini, itu tidak menjadi sesuatu kendala dan ini menjadi momen yang sangat-sangat bagus untuk tulisan. Tuh, jadi tak lupa kata pemilihan kalimat itu harus baik Bapak Ibu. Jangan sampai kata itu membuat penasaran orang gitu ya, atau kata-kata yang menyinggung satu daerah, ambigu itu. Itu slogan-slogan yang baik itu bisa menjadi salah satu promosi untuk menarik minat para wisatawan datang ataupun tertarik dengan video yang kita buat. Kemudian dengan online seperti tadi Bapak Ibu itu udah nggak asing ya. Setiap orang kayaknya udah punya YouTube, apalagi sekarang kita lihat banyak YouTuber tidak perlu ahli, pemula pun sudah banyak. Apalagi kalau dia relasinya itu banyak banget. Ketika dia sudah mengupload salah satu video, oh pengikutnya, followernya pasti udah banyak. Jadi kan ini kesempatan Bapak Ibu, karena memang kita sisi kehidupan kita ini tidak bisa dipungkiri lagi. Kita sadar banget bahwa kita ada dalam dunia yang baru, social reality baru. Dan ini memang kita harus mengikutinya. Kita nggak boleh, aku nggak mau berubah. Kalau Bapak Ibu nggak mau berubah, kita akan tertinggal Bapak Ibu. Karena dunia sudah berubah. Aku nggak punya Instagram, nggak masalah kalau Bapak Ibu punya Facebook atau website dan yang lainnya. Ini yang bisa saya ambil atau alternatif ketika Bapak Ibu mau berbagi, mau promosi tentang video tourism yang Bapak Ibu buat. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi ini contoh-contoh, jadi Bromo asik gitu ya. Benerkah asik? Ya? Kata-katanya gitu ya. Jadi orang kan tertarik. Sekarang menjadi ikonnya Jawa Timur. Selain bunga sedap malam gitu ya. Saya ingin menampilkan krisan kemarin Bapak Ibu. Bunga krisan, bunga yang ada di area pegunungan itu bagus Bapak Ibu. Jadi atas sebelahnya sama gunung, iya, tapi angle-nya berbeda. Jadi apa sih bedanya banner dengan brosur, gitu ya? Banner itu bisa long banner atau bisa X banner yang berdiri itu Bapak Ibu. Jadi saat kita ke Thailand kita harus mempromosikan juga, kita bawa X banner kita tentang video yang kita buat. Itu promosi Bapak Ibu. Jadi orang-orang luar mancanegara itu pengen tahu Bromo gitu ya. Jadi pasir bersisik, berbisik. Ada film pasir berbisik waktu itu kan. Pasirnya begitu luas. Kemudian ya ini saya tampilkan buku saya karena kenangan yang indah itu yang tidak ingin saya lupakan tentang daerah-daerah yang kita kunjungi ada di situ Bapak Ibu. Kemudian slide berikutnya, selain offline, kita juga bisa online. Pak Gun, slide berikutnya. Oke, ini gambar apa ya? Ini ada namanya YouTube ya. Ini YouTube salah satu siswa kita yang ikut. Jadi
jangan jadikan kesulitan teknis itu menghambat promosi video tourism jenengan. Jadi ketika kita mau mengupload video tourism kita melalui sekolah waktu itu, sekolah kita kesusahan. YouTube-nya di mana channel YouTube-nya ya? Jadi karena waktunya udah mendesak, jadi Bapak Ibu juga harus paham benar, seperti saya tadi katakan bahwa ketika deadline-nya pengumpulan tanggal 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 4 Oktober nih Pak Gun. 4 Oktober. Jadi ketika tanggal 4 Oktober jam 12 malam misalkan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai mengupload masuk tanggal 5, jam 12 lebih 1 detik. Lah itu udah jam tanggal 5 Bapak Ibu. Jenengan walaupun sebagus apapun video yang jenengan buat, udah gugur. Itu salah satu teknis yang mungkin kecil tapi itu sangat berarti Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dong share lagi, nggak bisa promosi, belum-belum udah gugur. Jadi saat itu, ya apa ini dikirim siapa? Nggak apa-apa wes, kamu punya YouTube? Iya, aku punya YouTube. Ya udah, kita masukkan link ini waktu itu ke YouTube-nya anak kita. Dia seneng dong. Alhamdulillah Bu, nanti aku banyak yang subscribe gitu ya. Itu dia senang. Jadi hal-hal seperti inilah sebenarnya itu yang bisa menjadi pembelajaran, inspirasi bagi kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan jangan menyerah Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya sampaikan ya. Jadi di grup Telegram itu kita ini sharing Bapak Ibu ya. Jadi interaktif. Saya belum pernah membuat video sama dengan saya gitu ya. Tetapi jangan jadikan alasan itu kita nggak bisa. Di situ ada kemauan, pasti di situ jalan. Gitu ya. Kita, saya, Bu Ani, anak-anak itu dari SMA. Tidak ada ilmu apapun tentang video. Tidak ada. Tetapi karena keinginan, iyalah Bu, saya juga pengen untuk menceritakan bagaimana sih tempat tinggal kita ke orang gitu ya. Akhirnya dibuatlah video tourism. Ya, jadi lewat online inilah promosi video itu bisa dibuat. Jadi orang-orang akhirnya tahu Bapak Ibu. Ini waktu kita ada di Gunung Bromo dengan kuda ya. Ini bayar tah? Nah, iya, jadi Bapak Ibu itu ketika membuat satu video, kita balik lagi pada sesi sebelumnya ya. Jadi budget itu tetap harus difikirkan Bapak Ibu. Video tourism. Jadi untuk bolehkah kita minimalisir budget? Boleh. Bolehkah kita membuat video itu lebih dari satu tempat? Boleh. Tapi saya hanya satu tempat juga boleh. Apapun boleh Bapak Ibu. Silakan, yang terpenting adalah kita video tourism. Kuliner boleh Bu, boleh gitu ya. Apapun gitu ya. Yang bisa membuat para wisatawan itu tertarik dan datang ke tempat dalam video itu. Video yang satunya Bapak Ibu lihat itu di mana? Itu Kakek Godo. Indah ya, indah memang. Itulah memang keahlian kita bagaimana menyulap sesuatu yang ketika datangi. Lah kok ini di videonya bagus, itu bagus. Berarti membuat orang tertarik gitu ya. Kalau jenengan lihat video yang kita tampilkan, kolam Banyu Biru di Pasuruan itu. Kalau kita datangin itu, loh hanya kolam seperti kolam-kolam biasa tadi Bapak Ibu. Tapi ketika kita buat, itu seakan-akan di laut. Ikannya, airnya yang begitu biru, kok ada yang nyelam? Memang nyelam beneran Bapak Ibu, itu penyelam. Itu yang kita buat talent itu adalah Cak dan Yuk Pasuruan. Kok bisa? Kita dikasih ide sama Dinas Pariwisata waktu itu. Jadi inilah trik-trik yang bisa jenengan buat. Terus idenya itu kapan muncul Bu Siska? Kalau jenengan mikir, pasti muncul. Kalau jenengan merenung, nonton film, nonton video, tiba-tiba muncul. Karena ide itu, gagasan itu muncul di mana saja. Gitu. Jadi saya ini hanya bisa menyemangati, ayo gitu ya. Itu memang tugas kita bersama untuk berbagi. Gitu. Jadi semua hal yang sudah kita buat tadi kita sharekan, kita promosikan lewat HP. HP ini Bapak Ibu, HP yang kecil ini, yang dimanapun bisa menjadi soulmate kita gitu ya. Jadi Bu, kita nggak punya kamera yang bisa shoot film yang atau tag bagus, nggak apa-apa. Ini HP ini bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu semua ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita. Sebentar lagi Bu Ani akan bisa berbagi bagaimana analisa SWOT gitu ya, atau bagaimana action plan-nya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi yang bisa saya sampaikan adalah setiap tempat,
setiap itu adalah destinasi. Setiap kegiatan itu adalah atraksi, kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi promosilah video yang jenengan buat itu dengan segala macam cara. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Saya yakin, jadi walaupun sederhana menurut jenengan, tapi jangan pesimis bahwa yang sederhana itu belum tentu hal yang sederhana, tapi merupakan hal istimewa bagi orang lain di tempat yang berbeda. Oke, mungkin sampai di sini. Jikalau nanti ada pertanyaan, kita sambung karena bagian slide berikutnya, pembagian waktunya nanti akan bersama dengan Bu Ani Herenia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Ani. Demikian Pak Gun. Oke, monggo Bu Ani dilanjut setelah Bu Siska. Materinya ini mungkin. Ya Bu. Pak Gun. Langsung ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Bapak Ibu yang terhormat. Sangat senang sekali bisa berbincang, berbincang-bincang dengan Bapak Ibu untuk lomba promotorism. Bapak Ibu yang terhormat, saya bersama Bu Siska ini memang sudah membuat 4 video dalam lomba promotorism. Ada sebuah kelemahan dari sebuah produk yang sudah kita buat. Ada beberapa kelemahan dan kita tahu kelemahan itu. Tetapi pada saat kita tidak bisa mengatasi kelemahan itu, maka tujuan daripada pembuatan video yang seperti tadi diutarakan sama Bu Siska, yaitu tentang tujuan video Bapak ini adalah untuk lomba. Tujuannya adalah untuk mengenalkan lingkungan atau men-share yang Bapak ingin share. Itu tidak sampai menang lomba. Tetapi keempat video kami itu di link YouTube disukai oleh masyarakat, audiens. Itu disukai sekali. Sampai-sampai ada yang menelpon kami, di mana ini tempatnya, di mana ini tempatnya, tetapi tidak menang lomba. Apa yang menjadi kelemahan? Nah, ini marilah kita bahas sekarang tentang analisa SWOT. Bicara tentang kewirausahaan itu pasti kita akan bicara dulu tentang analisa SWOT. Saya kira analisa SWOT ini dibicarakan di semua lini, di berbagai lini, dan Bapak Ibu yang berbahagia pada saat ini tidak asing dengan hal ini. Nah, analisa SWOT itu begitu dia itu masuk ke promotorism, ya analisa SWOT-nya promotorism. Tetapi keempat analisa SWOT ini itu adalah pakem daripada promotorism. Jadi kalau pakem dari promotorism, Ibu, Bapak, ini harus kita buat dulu. Setelah tadi tujuan dari Bu Siska Clara, ya, sekarang kita buat analisa SWOT-nya. Yang pertama adalah kekuatan. Nah, ini kekuatan ya. Kekuatan dari apa? Kekuatan dari pembuatan video kita. Keunggulan produk kita itu apa? Kalau di sini produk kita adalah tentang promotorism, berarti yang mana yang akan kita share, yang akan kita promokan ke masyarakat? Daerah kita, daerah sekitar kita, atau daerah ibu kita ambil sudut-sudutnya daripada produk kita itu. Keunggulannya di mana? Di mana masyarakat itu tertarik? Kita ambil di situ sudut-sudut yang sangat unik, yang sangat kira-kira itu masyarakat menjadi wow, ada ini ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah yang menjadi kekuatan adalah fungsi kegunaan. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu membuat promotorism, Bapak Ibu harus juga mencantumkan di sana itu ada apa selain dikunjungi. Misalnya, mengunjungi pantai. Oh, ada pantai baru. Coba ini saya share, coba ini saya
ikutkan lomba. Nah, di situ selain pantai ada apa? Oh, ternyata di sekitar pantai itu banyak jualan legen. Nah, itu juga di-share di dalam promonya Ibu, di dalam melihat Ibu filmkan, di situ ada anak berwisata minum legen. Jadi sekaligus produk unggulan di tempat itu terbawa. Nah, ini adalah dalam hal wirausaha. Lalu penampilan, ini sangat penting. Tadi sudah disinggung oleh Bu Siska Clara bahwa penampilan dalam suatu produk video, karena kita ini masa teknologi ya, teknologi sudah begitu mendunia, sudah canggih, maka Ibu Bapak harus membuat yang tidak biasa-biasa saja, yang luar biasa. Yang luar biasa dari sederhana, dari HP pun bisa digunakan, karena pemenang lomba Xiaomio pernah dari HP, menang mereka. Jadi dari hal sederhana, tapi murni bikinan Ibu Bapak sendiri, murni produk Ibu Bapak sendiri. Supaya apa? Supaya apabila ditanya di dalam promo, Ibu Bapak bisa menjelaskan, bisa menulis, lalu ditulis menjadi buku, sudah itu juga wirausaha. Nah, berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, ini di masa pandemi ini kita memang harus betul-betul waspada, sehat, ya. Apalagi Bapak Ibu bikin lomba, ikut lomba, saya kira lomba ini tidak ringan, juga tidak berat, ya. Tetapi jangan lupa kesehatan dijaga, selalu pakai masker, cuci tangan, ya. Terus jaga jarak. Ini penting kami ingatkan sedikit Pak Gun ya. Hal ini. Mohon maaf saya tidak pakai masker, nanti nggak kelihatan bicaranya. Nah, berikutnya adalah kelemahan produk. Kalau saya men-share tentang alam sekitar saya, yaitu danau. Di situ ada produk unggulan dari kerajinan tangan dari Suketeki, ya, misalnya dari Suketeki. Nah, jangan lupa penampilan dari produk kita itu harus bagus, karena barangkali sudah pernah dikunjungi orang. Alah, mek ngono tok. Nah, Bapak Ibu ya wajib untuk memberikan sesuatu hal yang baru daripada produk yang sudah diunggulkan di situ. Yang baru apanya? Ya, Bapak Ibu datang ke situ dulu. Bu, coba kalau ini sekarang bikin itu yang buat mususi itu, wakul, ya. Nah, Ibu gimana kalau sekarang itu bikin wakulnya kecil-kecil, soalnya biasanya bisa ditempati kue. Nah, nanti kan bisa laku. Nah, itu komunikasikan supaya tidak menjadi sebuah kelemahan. Lalu produk juga harus menarik. Ini waspada Bapak Ibu. Video itu banyak sekali. Di link YouTube juga bagus-bagus. Mereka menggunakan teknologi canggih. Bapak Ibu tidak usah menggunakan teknologi canggih, tetapi harus menarik sehingga penampilan dari video Bapak Ibu itu seolah-olah menggunakan teknologi yang canggih. Kami di sini 4 video tidak menggunakan teknologi canggih, menggunakan apa yang ada, bahkan kadang-kadang meminjam kamera, disambung dengan HP ini, alat komunikasi bisa kita gunakan untuk itu. Lalu opportunity, peluang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, peluang di masa pandemi ini, peluang untuk berwisata itu luar biasa. Karena semua orang pada tegang, tertekan, stres. Manusia kan makhluk sosial. Jadi begitu manusia dibatasi gerakannya, itu manusia wajar stres. Nah, maka Bapak Ibu bikinlah video yang bagus. Selama masa pandemi belum bisa dikunjungi, tapi video Bapak Ibu itu adalah produk unggulan yang bisa membantu untuk dijual, untuk dinikmati, untuk di-like di link YouTube. Daripada saya ke
pantai itu yang dibuatkan film oleh guru ini, misalnya guru A, lebih baik saya nonton dulu lah videonya untuk refreshing. Nah, ini peluang Bapak Ibu. Sekali lagi ini peluang. Nah, berikutnya adalah perilaku konsumen. Nah, ini perilaku konsumen di sini kenapa saya cantumkan di sini perilaku konsumen? Karena pasti pada masa pandemi ini banyak di rumah, tidak banyak keluar, orang pasti boring, kepingin melihat sesuatu yang belum dilihat. Lah nanti insya Allah kalau itu menarik video Bapak Ibu banyak di-like di link YouTube-nya. Berikutnya adalah ancaman. Ancaman ini apa? Nah, ancaman ini bahaya bagi Bapak Ibu yang membuat video ternyata hanya biasa-biasa saja, tidak ada sudut yang ditampilkan yang sangat wow. Ini bahaya karena pengikutnya ini banyak, ini ada 424 partisipan. Alhamdulillah. Banyak sekali nih Pak Gun partisipan. Banyak, Bu. Alhamdulillah. Berarti di sini ancamannya apa selain itu? Selain itu ancamannya adalah dengan partisipan-partisipan yang lain. Ini adalah ancaman bagi Bapak Ibu. Nah, lalu perilaku calon konsumen. Perilaku calon konsumen itu bagaimana? Nah, konsumen ini ada yang julid. Julid, mengerti ya Bapak Ibu, bahasa julid kan bahasa gaul anak-anak muda. Kita sudah bikin bagus, ternyata di dislike. Nggak usah marah, nggak apa-apa, tenang aja. Itu kalau video. Kalau ternyata ancaman berikutnya adalah setelah dikunjungi tempat Bapak Ibu yang sudah share, dikunjungi, ternyata di sana dibuat hal-hal yang negatif. Misalnya, oh tempatnya mabuk-mabuk, oh tempatnya, ini adalah ancaman. Maka dari itu membuat video harus betul-betul tahu lingkungannya dulu. Makanya produknya harus ya Bapak Ibu ya, harus asli ya, dibikin sendiri. Oke, next Pak Gun. Nah, ini adalah video heritage yang kita unggah di dalam lomba Xiamiu. Kita tidak menang, tetapi kita puas. Kita tidak menang, kelemahan kita apa? Ternyata di dalam video ini pada saat mengirim tugas akhir, administrasinya ada yang tidak terkirim karena wifi pada saat itu tersendat, ada lampu mati, jadi tidak terkirim. Lah di sini ada yang salah, manajemen pengirimannya salah. Misalnya jam 12.00 harus sudah dikirim. Jangan ngirimnya itu jam 11 Bapak Ibu. Ini pernah kejadian, ini kami itu tidak menang karena itu. Padahal ini bagus sekali. Sejarah tentang Pasuruan. Yang ternyata setelah kita lihat ini wow sekali. Ada hubungannya, Pasuruan itu, kerajaan Pasuruan ada hubungannya dengan Gunung Bromo. Ternyata itu seperti itu. Dulu ada Portugis. Jadi Bapak Ibu jangan kagum ya kalau di luar negeri, di Singapura sudah menjadi pelabuhan yang terbaik. Indonesia pernah. Di mana Pasuruan? Pernah Bapak Ibu. Ini belum kami tulis, rencana kami tulis dengan Bu Siska Clara supaya menjadi cagar budaya yang tidak hilang, tidak punah. Nah, yang pertama adalah bangunan ini Bapak Ibu. Ini kami abadikan, Bapak Ibu boleh melihat di YouTube kami, Heritage Pasuruan, ya. Ini kalah karena administrasi, tapi mendapat like luar biasa di YouTube itu. Nah, bangunan kesultanan. Ini kesultanan apa? Kesultanan Tiongkok. Tiongkok itu pernah berada di Pasuruan. Nah, luar biasa kan negara kita. Lalu di sini wisata budaya peninggalan sejarah. Ini kekuatannya. Kami tulis kekuatan itu. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan itu apa? Ya yang kita kerjakan itu. Kita sesuaikan dengan teorinya. Lalu Wix-nya apa? Punahnya peninggalan. Lemah, ada kelemahan.
ini adalah salah satu gedung yang tidak dijual oleh pemiliknya, tapi oleh pemiliknya ini dilestarikan. Pemiliknya orang Indonesia, begitu luar biasa Bapak Ibu. Jadi gedung itu tidak dijual, disewakan, tapi dilestarikan. Nah, peninggalan rumah ini adalah zaman Portugis. Portugis pernah ada di Pasuruan. Lalu kita tulis di situ, warisannya tidak dilestarikan. Ada beberapa warisan pada zaman itu hilang. Sehingga seperti patung di depan itu adalah buatan baru. Karena pemiliknya orang berada ini, sehingga mau membiayai itu untuk cagar budaya. Lalu kurang kesadaran dari masyarakat, misalnya dioret-oret atau diambil panahnya atau bagaimana, itu adalah kelemahan. Bapak Ibu yang terhormat, strength dan weight ini adalah intern, faktor intern. Nah, faktor eksternnya apa? Ini faktor eksternnya. Dalam hal penjualan produk. Kalau Bapak Ibu kan produknya tidak dijual. Tapi produknya kan dibuat lomba. Jadi peluangnya apa buat lomba? Bagaimana cara lomba menang? Tadi saya ingatkan ya, saya kan lomba promo tourism pernah menang sampai diajak ke Thailand sama Pak Gatot, ya? Bertemu dengan beliau di sana. Nah, berikutnya, kenapa ini kalah? Padahal ini bagus, belum pernah ada yang mengabadikan. Ternyata apa? Kalau untuk lomba, opportunity-nya tidak lengkap. Pada saat mati lampu, ternyata matinya 6 jam. Sudah, kita kirim berikutnya ditolak. Sudah, karena kan lebih dari jam 12. Mati lampu, tidak ada alasan mati lampu. Itu lomba. Nah, maka dari itu kirimnya harus waspada ya. Kalau jam 12 ya jam 7 pagi sudah harus dikirim. Supaya kalau ada kelemahan-kelemahan itu diperbaiki. Lalu di sini peluangnya apa? Dihadiri turis. Karena apa? Meskipun tidak Bapak Ibu jual, nanti kalau Bapak Ibu share di link YouTube, turis tahu bahwa ini baru, maka banyak akan turis datang. Ini kemarin kami berhasil mengangkat Pasuruan di dalam mendatangkan turis-turis. Karena melihat video kami. Lalu menginformasikan kepada masyarakat untuk melestarikan. Jadi kita sambil mengambil gambar, sambil kita bicara, dilestarikan begini, begitu. Jadi itu kewirausahaan kita. Lalu ini ancamannya. Nah, Bapak Ibu, ini harus waspada. Ancamannya apa? Kalau di lomba ancamannya tetap teman-teman yang 421 tadi ancamannya. Karena beliau-beliau juga akan membuat yang wow, yang super wow, yang wow, ya, luar biasa sekali. Lalu menyampaikan pesan, jangan lupa ya, menyampaikan pesan itu bukan puitis, bukan kalimat puitis, tetapi kalimat interaktif, ya, kalimat yang interaktif, mengajak. Nah, kami yang di video kedua itu kalah, lengkap kalah, tapi kalimatnya kalimat puitis, sehingga kami kalah. Jadi jangan dipakai itu. Lalu biaya ancamannya. Biayanya kalau Bapak Ibu ancamannya biaya apa? Biaya membuatnya. Promotorism ini biayanya lumayan ya, lumayan. Cuman kita pakai anu aja, kita pakai apa sederhana tetapi menarik. Oke, next Bapak. Nah, ini yang kenapa berkali-kali saya jelaskan, karena inilah yang menentukan. Jadi video awal kita itu kenapa kita bisa menang, video kita berikutnya hanya menjadi finalis, karena kita itu hal-hal yang seperti ini kita kuati benar-benar. Sehingga penampilan video kita bagus sekali. Di dalam analisa SWOT, kekuatan yang harus kita sesuaikan adalah tujuan. Tujuan Bapak Ibu adalah lomba. Lomba Bapak Ibu sekaligus men-share tempat Bapak Ibu. Sekaligus Bapak Ibu men-share keunggulan-keunggulan lokal di tempat Bapak Ibu. Nah, itu tujuannya, jangan lupa. Next. Nah, di dalam sebuah produk pasti ada kelemahan. Ini Wix ini kan kelemahannya.
Tetapi kelemahan-kelemahan tadi harus bisa diatasi. Untuk bisa menang lomba, tidak boleh Bapak Ibu sekalipun mengabaikan aturan yang sudah ditentukan oleh Seameo Jatim, oleh panitia. Oke, next. Nah, ini membicarakan peluang berarti membicarakan pasar, ya. Pasarnya bagaimana? Kalimat pasarnya bagaimana? Kita share YouTube kalimat pasarnya, ini kalimat kok boring seperti drama. Nah, sudah nggak laku. Jadi harus ada kalimat-kalimat pasar yang baik. Terus kira-kira ini Xiaomio mintanya bagaimana ya? Nah, itu Bapak Ibu harus tahu dulu. Itu peluangnya. Lalu konsumen yang wisata tentunya semuanya ya, tadi sudah disebut sama Bu Siska. Selain itu produk wisata, ini yang saya tekankan, selain wisatanya produk yang mendukung wisatanya ya Bapak Ibu, sehingga orang akan menuju kepada yang Bapak Ibu promokan, itu mereka, oh makan sudah ada di sana, oh minum sudah ada di sana. Mereka tidak bingung untuk membawa makan minum. Begitu, next. Nah, ini yang berikutnya ini adalah trade ya. Ini pembuatan video banyak menggunakan teknologi canggih. Hati-hati. Ini adalah yang paling sulit mengatasi bersaing dengan yang sudah yang sudah pinter ya, yang sudah profesional. Ini hati-hati. Tapi jangan takut karena dari yang sederhana itulah kita nanti menang. Maka merupakan sebuah ancaman bagi produsen untuk membuat promotorism tidak dengan mengabaikan, maaf ya, gambar-gambar yang kreatif dan inovatif. Jadi Bapak Ibu harus mengambilnya adalah yang kreatif, inovatif, sudut-sudut detailnya itu yang harus diambil benar-benar, jangan sampai hanya sekedar-sekedarnya. Karena kalau sekedar-sekedarnya biasanya Xiaomio nggak mau. Jadi harus detail-detailnya. Karena kita kan lomba. Oke, next. Nah, oke Bapak Ibu, itu tadi kita sudah bicara tentang analisa SWOT. Saya sudah mendetail sekali. Nah, berikutnya kita bicara tugas akhir Bapak Ibu, yaitu action plan. Kalau di dalam tugas akhir Bapak Ibu ini berupa kolom-kolom. Nah, dulu saya juga begitu, kolom-kolom ini diisinya apa? Kalau sekarang Bapak Ibu workshopnya kan pakai bahasa Indonesia, jadi bisa mudah difahami. Kami dulu menggunakan bahasa Inggris, sedangkan kami juga tidak begitu paham bahasa Inggris, tapi kami semangat untuk bisa, karena bisa bertanya pada guru-guru yang lain yang berbahasa Inggris, bisa bertanya pada anak didik, lingkungan, dan lain sebagainya. Ataupun yang paling keren adalah Google. Nah, sekarang action plan. Ngisinya apa? Kegiatan. Bapak Ibu jangan lupa. Tadi Bu Siska Clara sudah menyebutkan bahwa di platform itu disusun strategi promosi kegiatan. Nah, itu kan strategi promosi kegiatan saja. Nah, di sini kegiatan ini diisi apa? Diisi seluruh kegiatan Bapak Ibu, mulai persiapan hingga terselesaikannya pembuatan video itu. Maka dari itu, Bapak Ibu membuat rencana kegiatan dulu sebelum Bapak Ibu membuat laporan kegiatan ini untuk dilaporkan. Nah, setelah itu, semua kegiatan Bapak Ibu mulai awal sampai akhir pakai bukti foto dilampirkan. Ya, bahwa untuk melihat apa? Bahwa ini memang asli dibikin sendiri gitu. Nah, berikutnya adalah biaya. Biaya per step itu berapa? Ditulis Bapak Ibu. Biayanya sekian. Oh, waktu kami pergi ke danau, kami naik Gojek, berarti Gojeknya berapa? Di sana pakai minumnya berapa? Ditulis di dalam laporan, sehingga panitia itu tahu bahwa oh ini dilakukan demikian, demikian, demikian. Terus ditulis ke bawah, habisnya berapa? Nah, suatu ketika kalau lomba sudah selesai, ini Bapak Ibu berikan kepada
dinas pariwisata atau apa untuk diperjualbelikan, Bapak Ibu tahu harganya. Ini tujuannya daripada si Ameo itu seperti itu. Oke, lalu detailnya, ya detailnya berikutnya. Ini yang kedua, detail ini, kolom yang kedua. Detail kegiatannya begini. Begini Bapak Ibu, detail kegiatan. Yang pertama survei lapangan kegiatannya. Detailnya apa? Survei lapangan mewawancarai Ibu Inem, bagaimana daerah sekitar sini. Atau mendatangi produk unggulan yang berada di dekat daerah sini. Nah, itu detailnya. Ya, itu harus ditulis. Apakah itu menjadi sebuah kewajiban? Iya, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah kewajiban. Kami kan tadi sudah kami beritahu bahwa video kami bagus, tapi ada yang belum masuk, yaitu foto-foto kemarin. Jadi kami bikin 4 itu semuanya link YouTube-nya luar biasa. Nah, ini sekarang berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di dalam kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal. Apabila Bapak Ibu menjadwalkan, itu jadwalnya karena ini waktunya sedikit ya, nanti sampai 12 Oktober itu sudah harus selesai semuanya. Berarti kan kira-kira seminggu lah waktunya untuk ke lapangan, berarti itu sedikit sekali, maka pelaksanaan jadwal ini Bapak Ibu padatkan. Ini disambung ini, jadwal 1, 2, 3 disambung hari apa, jadwal 3, 4 disambung hari apa. Bapak Ibu bikin itu, bikin program itu. Kami dulu juga bikin itu. Nah, saya kira action plan untuk sementara sudah ya, action plan nanti jangan lupa action plan itu dilampiri dengan bukti-bukti. Nah, sekarang karena kita bicara kewirausahaan, nah pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih hubungannya kewirausahaan dengan tourism? Bapak Ibu yang terhormat, semua yang kita lakukan adalah kewirausahaan. Makanya kalau saya dengan Bu Siska pantang menyerah untuk mengatakan tidak bisa sebelum kita lakukan. Karena kita lakukan dulu, baru kita mengatakan, oh ternyata saya tidak bisa. Tapi kalau belum kita lakukan, kita bilang saya tidak bisa. Berarti Bapak Ibu tidak mempunyai jiwa kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu apa? Kalau di SMK, kewirausahaan itu kan memproduk. Kalau di SMA, kewirausahaan itu adalah menjiwai, mempunyai sebuah jiwa kewirausahaan, mengeksplor dirinya. Oke? Kalau mengeksplor dirinya enggak apa-apa dong. Kalau kita di dalam pertemuan forum resmi kita mengatakan, aku loh penulis, ya seperti saya tadi kan penulis ya, karena tulisan saya sudah ada di Gramedia, dan tulisan siswa SMA Negeri 1 Bangil ada di Gramedia. Monggo Bapak Ibu kalau mau membeli, karena ini sudah ada di Gramedia, baru ditaruh di outletnya. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara dengan ibu-ibu PKK, kita bicaranya, aku loh penulis. Kira-kira ibu-ibu PKK, ngapain kamu? Bicara apa kamu? Tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena tidak mengetahui kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah jiwa, mengeksplor sesuai dengan pada saat itu kita di mana. Nah, sekarang kalau kewirausahaan berhubungan dengan nominal, finansial, maka eksplor diri, maka ada kreativitas. Oh iya, seperti Bapak Ibu yang 418 sekarang yang sedang ada ini, itu mengeksplor diri, aku ikut tourism karena ini adalah passionku, bakatku. Seperti saya adalah guru ekonomi PKBU, tapi saya juri mendongeng. Sebelum menjadi juri mendongeng, saya apa? Saya sekolah mendongeng. Saya sekolah dulu bagaimana mendongeng. Oh, ternyata mendongeng beda dengan bercerita. Nah, ini mengeksplor. Ini adalah passion saya. Selain keahlian saya adalah guru ekonomi akuntansi. Jadi lainnya apa keahlian saya? Oh, passion saya adalah ini. Nah, ini passion melahirkan sebuah kreativitas. Kreativitasnya apa? Tourism. Berarti Bapak Ibu yang di sini 420 Bapak Ibu ini adalah mempunyai bakat untuk mengeksplor di dalam bidang tourism.
Nah, setelah itu kita eksplor, kita menggunakan teknologi. Yang kita eksplor apa? Karena ini lomba, waktunya tidak banyak, ibu bapak eksplor aja lingkungannya, nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat-dekat situ. Lalu, sudah eksplor, YouTube-nya bagus, punya ide. Nah, seperti kita punya ide, jadi anak-anak kita yang dulu ikut promotorism, sekarang sudah menerima order untuk membuat, dimintai tolong oleh Dinas Pariwisata membuatkan film-film. Ini tolong ini, ayo dikunjungi, tolong buatkan ini. Nah, ini adalah sebuah ide kewirausahaan. Hasilnya apa? Mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, Bu Ani, mendapatkan finansial. Oke, Nji. waktunya kurang 20 menit untuk mungkin sesi pertanyaan. Nji, selesai nih. Sampun gitu. Nji, saya kira ini Bapak Ibu jadi ada hubungannya antara kewirausahaan dengan tourism menggunakan teknologi, kreativitas, dan ide. Saya kira demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan. Monggo Pak Gun. Terima kasih Pak Gun atas waktunya. Matur nuwun. Share-nya saya hilangkan dulu. Nah, kita mulai ketemu lagi di halaman ini. Kemudian saya akan mencari dulu siapa yang bertanya. Menarik itu bagaimana Bu? Jadi sedikit tempat pertanyaan. Please stop sharing. Nah, ini sudah ketemu chat, Bu. Tadi sangat menarik yang disampaikan oleh Bu Siska, Clara, dan Bu Ani, ya. Kalau dilihat dari pembuatan video itu harus ada tujuan yang paling utama. Kemudian tidak boleh menyerah gara-gara tidak punya kamera, tidak punya kemampuan mengedit, ya. Harus melihat tempatnya bagaimana itu potensinya untuk ditampilkan. Nah, disebutkan juga jangan membuat kalimat-kalimat puitis, buatlah kalimat yang interaktif gitu ya, interaktif atau kreatif. Jadi kreativitas dan inovatif itu harus dimunculkan di situ. Nah, kalau menunjukkan tempat wisata itu katanya Bu Clara tadi seperti orang memandu itu ya. Kalau ke sana itu harus ditunjukkan kira-kira berapa kilometer dari kota misal. Kemudian kalau masuk tiketnya apa? Ada nggak alat transportasi Grab atau alat transportasi umum? Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada apa? Nah, termasuk itu menjadi perhatian yang utama gitu. Nah, oke Bapak Ibu, ini kita beri kesempatan bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, maka akan saya, walaupun nanti tidak bisa semuanya tersampaikan ya, ini ada pertanyaan Bu dari Purota Ayunina, SMA Rogo Jambi. Tanya terkait sedikit teknis tentang logo video. Oh, berarti ini teknis. Diletakkan di sepanjang video atau di awal atau akhir saja. Monggo Bu. Oke, Pengalaman ini mungkin ya. ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana itu ada di web Bapak Ibu. Jadi logo ada Jawa Timur, ada Siamio, kemudian ada sekolah Bapak Ibu, ada ketika GCC juga kan. Jadi apakah itu ditaruh di halaman depan atau setiap halaman? Biasanya itu, nanti kan laporannya itu berbentuk Word ya, sesuai dengan template-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak membuat lagi di folder yang mana, tapi di situ sudah ada template, dengan tinggal ngetik-ngetik saja. Jadi seperti sebenarnya tugas yang saya berikan itu kan mengacu di pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi Bapak Ibu membuat misalkan sinopsis ya. Pertama kan Pak Gun bisa dibukakan nggak webnya Pak Gun? Webnya tuh mencari Bu. Ini lihat saja, diceritakan saja Bu. Nanti nama nanti.
Ini, jadi sebenarnya saya sudah nge-share Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu terlalu sibuk jadi tidak membuka. Ini saya bacakan di webnya. Ini saya perlihatkan ya. Jadi ini di template, jadi dalam pelaporan itu sudah seperti ini. Bapak Ibu tinggal download, kemudian diisi di situ Bapak Ibu. Isi yang titik-titik itu ya Bu? Iya, benar, leres. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu buat file yang lain. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu. Jadi di sini tertera. Jadi ada berapa bagian ini? Ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Mungkin yang ditanyakan di videonya mungkin. Oh, di video. Videonya. Mungkin Jadi ditempel ngikuti itu terus atau bagaimana? Di video di awal. di ya, video di awal itu biasanya di awal Bapak. dan akhir. Jadi di video itu biasanya kan di awal itu kan ada logonya, biasanya gitu. Preambulnya itu ya. Iya, di awal kalau videonya. Tidak perlu sepanjang waktu muncul itunya ya. Dan jadi hanya di awal saja. Sama akhir penutup. Oke, sudah terjawab sepertinya ya, Bu Ya, Siska. oke. Bu Siska, ini ada yang bertanya juga, mungkin terpengaruh dengan suasana COVID. Saat membuat video supaya sesuai dengan protokol kesehatan, apakah pada saat membuat video wisata itu kita harus menggunakan masker? Oke, Tapi tujuan kita membuat video ini kan untuk nanti sepanjang masa ya Bu ya. Apa harus menggunakan masker? Menggunakan masker, kalau pakai suit jadi dicopot. dilihat dulu Bapak Ibu. Ide gagasan jenengan membuat video tourism itu apa? Apakah memang diperlukan seorang talent yang nutup masker? Itu ide ceritanya seperti apa? Talent yang menutup masker itu ada nggak dalam ide cerita itu? Itu makanya jenengan ini sasar ya di Telegram itu rame. Kita membuat langsung video. Tidak bisa jenengan langsung membuat video kalau tidak jenengan melalui produksi baru pas produksi nggak bisa. Jadi otomatis jenengan harus buat ide dulu, sinopsisnya bagaimana, langkah-langkah, adegan-adegan. Kalau nggak perlu adegan nggak masalah. Saya hanya seperti montase. Jadi bagian dari alam-alam yang saya expose, storyboardnya bagaimana? Ya jenengan alam itu. Jadi kalau gunung misalnya, ya storyboard gunung itu Bapak Ibu. Itu. Tidak harus orangnya ya Bu ya, tidak harus. Jadi kalau jenengan mau take-nya, ya jenengan harus mengikuti protokol kesehatan dong. Kalau jenengan yang take-nya, tapi dalam video itu apakah perlu orang yang pakai masker? Lihat dari ide gagasannya. Jadi jangan sampai keluar, jangan digabungkan antara kita yang ngetik karena kondisi COVID seperti ini dengan isi dari video tourism kita. Jadi tetap kalau isinya berhubungan dengan itu berarti ya harus pakai protokol Bapak. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Anang Sukro ini Pak. Untuk detail produk diinfokan melalui narasi pada video atau diinfokan melalui media lain. Nah, tunggu. Oke, ini Bapak Ibu. Jadi hari ini materi kita itu tentang promosi ya. Jadi dibedakan dengan materi pembuatan videonya. Jadi tadi saya menjelaskan kita pakai narasi, pakai cerita itu adalah bagian dari suatu promosi yang kita gencarkan agar video yang sudah kita buat itu nyampe gitu. Tetapi ketika jenengan nanya apakah dalam sebuah pembuatan video tourism itu kita perlu narasi di awal boleh Bapak Ibu, misalkan perlu namanya dubbing ya, dubbing. Tetapi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas bagaimana membuat kata-kata kalimat tidak puitis, harus reality, harus apa adanya, harfiah gitu ya. Jadi narasi itu sesuai dengan konten yang mau ditampilkan. Boleh, tapi tidak sampai menghilangkan, diceritakan detail akhirnya orang itu hilang penasarannya. Jangan. Jadi seperti menarik ya. Menarik itu seperti apa sih? Kalau menurut saya ketika saya tonton walaupun hanya 1 menit,
1000 kali, 1 juta kali Siap, saya tonton, tidak bosan. nggak bosan, itu udah menarik Bapak Ibu. Nggih. Terlepas Jadi dari teknisnya bagaimana gitu. ada yang kepingin membuat video itu ingin ditunjukkan semuanya, tapi waktunya sampai 10 menit. Nah, itu malah tidak menarik kan, Bu ya? Iya bener. Jadi ya seperti tadi itu harus ikutin aturan yang ada juga. Ya. 7 menit. Termasuk kalimat-kalimat sederhana yang gampang ditangkap, kemudian orang itu tertarik kan begitu ya, Bu ya? J, Nggih. J. Coba ditanya. Nah, ini Bapak Ibu peserta presensinya sudah ada, silakan langsung diklik saja, diisi. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, mungkin ini cukup bagus. Bu Siti Zulaika, kalau kita melihat video itu kadang-kadang kan ada translate ya. Ini ditanyakan, apakah video yang kita kumpulkan harus ada translate bahasa Inggris? Enggak ya? Tidak Bapak Ibu. Jadi translate-nya itu bahasa Indonesia. Karena Nggih. kita wilayah Jawa Timur. Jadi kalau jenengan itu orang mana ya? Orang Tulungagung atau Ponorogo ya? Mentok, apa nama medok, Medok Jawa. Bolehkah kita menggunakan bahasa lokal? Boleh, tapi pakai transitnya bahasa Indonesia. Belum tentu orang yang dibangin ini ngertes. Tahu paham? Mangertos. Mungkin yang ditanyakan ditranslate di tulisan yang berjalan di video itu mungkin ya. Ya di subtitlenya kan Bapak. Jadi Nggih. seperti di web itu aturannya bahasa Indonesia Bapak. Itu ya. Nggih. Oke. Mungkin karena ini kepingin dipromosikan ke luar negeri sehingga ada Kita sudah nggak lomba. itu tertulis di video itu misalkan gitu. Boleh. Boleh. Nggih. Jadi jenengan ya boleh. Tapi kalau Atau pakai yang ya, disampaikan atau divideokan itu yang disampaikan kalimatnya ya. harus natural, alami gitu ya. Oke. Tidak Jadi dibuat. berarti pengucapannya Pak Gun mungkin bahasa Indonesia, Nggih, subtitlenya yang bahasa Inggris translate gitu. Iya, nggih, nggih. Oke. Nggih, nggih. Kemudian ini ada Pak Lubis, SMA Negeri 1 Besuki. Kalau dibilang sasaran kita ini untuk semua kalangan, bagaimana bisa memfokuskan video kita sesuai sasaran yang tepat kalau sasaran video tourism ini untuk semua kalangan? Ini bingung untuk kalangan siapa? Oke, Bapak. Kita harus Tadi sasaran mungkin Bu ya? ya Sasaran. disamakan Bapak. Jadi di awal-awal pertemuan itu kita samakan dulu pemahaman kita tentang tourism, pariwisata. Jadi ketika kita ingin membuat suatu video pariwisata, sebuah video tourism, coba dibayangkan, siapakah yang menonton pariwisata? Apakah dibatasin umur pariwisata itu? Tidak. Betul, tetapi Ada orang tua, ada Anak. iya. ada Jadi siapapun. ketika misalkan ide-ide gagasan jenengan itu ingin menampilkan keluarga misalkan ya, berarti jenengan harus membuat sebuah place, destinasi itu sebuah tempat yang layak bisa dipakai untuk satu keluarga. Jadi karena salah satu bagian dari keluarga itu anak-anak. Jadi tidak aku ingin idenya untuk tempat keluarga, jadi gitu ya. Jadi carilah sebuah lokasi yang untuk keluarga, bukan misalnya lokasi yang bisa membahayakan anak-anak gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke ide gagasan. Iya, Itu yang termasuk penting. tempat itu cocoknya buat siapa kan gitu ya Bu? Gitu. Nah, Tapi sasarannya ya semua Bapak. sasarannya untuk semua. Ya, seperti yang Ibu tadi bilang, saya ingin promosikan ke luar negeri, berarti kan untuk semua kalangan. Iya, gitu. Baik. Tapi bayi nggak mungkin bisa nonton Bapak. Nggih. Anak-anak. Tapi yang sangat memungkinkan bagi semua orang menonton itu kemudian tertarik ke sana kan gitu ya Bu? Ya, itu tujuannya. Ya, makanya menjadi ekonomi kreatif Bapak, video tourism ini. Ya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan dari Ahmad Fadli Gunarso. Tidak disebutkan dari mana. Mohon izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk peserta yang berasal dari satu instansi yang sama untuk bergabung dalam satu tim
hanya membuat satu video yang disertakan untuk lomba. Hal ini untuk berkaitan meminimalisir budget. Peserta berasal dari satu instansi yang sama untuk bergabung dalam satu tim. Nah, kalau pendaftaran sepertinya satu orang ya, Bu? Iya, Satu Bapak. orang. Tapi Orang satu orang boleh untuk beberapa bidang lomba kan gitu. Iya, terus. Entah itu dikerjakan tim, tapi yang daftar kan satu. Iya. Tapi sertifikatnya gitu, iya, yang saya pahami waktu di launching Bapak ya, Iya. seperti itu ya Pak Gun ya. Oke. Jadi kalau yang daftar 2 berarti nanti karyanya juga 2. Iya. Sertifikat ini nih ada 2 nih, sertifikat workshop sama sertifikat karya gitu nggih. Dua. Jadi Sertifikat kalau workshop. ternyata daftarnya 2 orang, kemudian Yang dapat 1. kemudian karyanya itu hanya 1 orang, ya dirunding karyanya itu nanti sertifikatnya siapa gitu, kayaknya gitu nggih. Siapa gitu ya, Bu? Iya, tetapi yang saya pernah dengar, kalau nggak salah ya, mohon maaf, tapi itu yang saya dengar, ketika launching Pak Gatot tuh ngendiko gini, Bapak Ibu boleh meminta bantuan siswanya untuk membuat video tourism ini, dan jikalau ternyata video yang Bapak Ibu buat ini menang juara 1 sampai 10 gitu ya, kita bisa memberikan list nama-nama siswa kita untuk mendapatkan sertifikat. Begitu, Pak. Begitu ya. Oke. Bisa diusulkan ya. Ya, bisa diusulkan. Jadi dapat sertifikat dari Siameo gitu. Kita tahu waktu itu Pak Gatot ketika pembukaan itu loh, Pak. Oke. Artinya kegiatan untuk lomba ini kalau di petunjuk di web itu ketika mendaftar itu yang mendaftar adalah satu guru. Benar. Iya. Walaupun entah itu nanti pengerjaannya secara tim. Ya. Saya menang baru Ya. bisa. Tapi kalau ternyata dia nggak menang, Pak ya, minta bantuan anak-anak nggak masuk 10 besar, ya tidak dapat sertifikat anak-anak itu. Oke. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Santi Herlina. Izin bertanya Bu, yang dianalisa SWOT itu produk videonya atau konten video atau objek di laporan? Nah tentu, ya monggo lah Bu. Jadi, di dalam analisa SWOT itu yang dilaporkan adalah produk daripada pembuatan. Tadi kan tadi ada perencanaan di dalam yang dijelaskan oleh Bu Siska Clara. Jadi analisa SWOT-nya adalah analisa SWOT di dalam membuat sebuah produk. Karena kita produknya adalah promotorism, ya analisa SWOT dalam pembuatan produk promotorism. Kalau membuatnya itu nanti dijual, ya nggak apa-apa, dibuat sekalian di bawahnya. Karena itu kan tidak terbatas, bisa dikembangkan sesuai dengan ide-ide dari pembuat. Aten, Pak. Ya, jadi tentang video tourism itu yang dibuat analisa SWOT-nya kan gitu ya. Ya sudah terjawab ini. Bu narasumber, di Tiongkok tidak ada kesultanan, adanya kerajaan yang berbeda-beda pada setiap dinastinya. Mungkin ini yang ditanyakan tentang heritage tadi mungkin Bu ya. Di heritage itu tadi contoh Pak, contoh tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan gambar. Perdebatan dengan itu contoh itu tadi kan dinasti apa kalau Cina gitu itu contoh. Terus harus dijawab apa ya, misalnya gedung apa kesultanan apa gitu Pak. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Pak. Mohon maaf mungkin bingung. Ini ada pertanyaan lagi tentang SWOT. Analisa SWOT itu untuk lombanya atau tentang lokasi wisata yang kita buat? Sepertinya Ibu tadi sudah menjawab video. Produk Pak, produk video tourism.
Jadi lokasi wisata mau dianalisis SWOT sekalian, Bu, mungkin. Ya bagus. Nanti dikasihkan ke Dinas Perhubungan. Pariwisata, maaf. Dinas Pariwisata. Ini lagi ada pertanyaan, apakah logo ditampilkan tadi sama? Sudah terjawab tadi, Bu. Nggih. Mohon izin bertanya tentang bahasa produksi. Ini dari Bu Rika Pusji. Bahasa produksi yang menarik itu bagaimana gitu? Nah, ini pertanyaan bahasa yang menarik. Kalau tadi dijelaskan kan yang menarik itu tidak puitis ya, Bu, ya, untuk ini ya. Nggih. Tapi Tidak yang puitis. naturalis, yang tidak dibuat-buat, tapi memang itu tujuannya untuk memperkenalkan wisata, mungkin seperti itu. Monggo, Bu. Nggih. Leres Pak Gun, jadi Pak Gun sudah menjelaskan. Jadi Tadi. Pak Gun ini juga super orangnya ya. Jadi kayaknya mengetahui benar tentang video juga. Jadi memang Bu. iya, jadi saya lihat dari penjelasannya itu sudah mengena semuanya Pak Gun. Nggih, Jadi bisa bahasa yang iya, bagus. jadi bahasa produksi itu memang seperti tadi, jadi harfiah, jadi tidak boleh puitis. Jadi misalkan contohnya gini, ketika kita ingin menampilkan senja yang indah, tidak boleh Bapak Ibu di sore hari matahari mulai apa itu seperti itu. Jadi apa adanya. Mulai redup. Bahasanya mengalir. Jadi bukan seperti puitis, bukan seperti sajak, bukan. Jadi bahasa produk itu bahasa yang apa adanya. Jadi ketika ingin menampilkan sesuatu hal, ya apa adanya itu. Gitu. Nggih. Demikian. Jadi yang penting itu harus ada kreativitas kita, kemudian ada apa namanya interaktif yang bisa membuat itu orang tertarik. Jadi bagaimana? Saya bukan ahli orang-orang bahasa, bisa. Nanti ketika Bapak Ibu berkali-kali nonton video yang Bapak Ibu buat, bahasa itu tiba-tiba mengalir sendiri. Insya Allah, coba dilakukan. Ya, perlu dilakukan ini, Bu, ya. Iya, Membuat iya. video. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Santi Herlina. Izin bertanya, untuk action plan, jadwal dimulai sejak kegiatan workshop atau kegiatan pembuatan video saja? Pembuatan video. Pembuatan video. Nggih. Kan ada kegiatan, kan sebelum membuat video kan ada step-stepnya Pak. Dalam Nggih. membuat itu apa saja kegiatan awal. Jadi dalam pembuatan, bukan workshop. Nah, bukan workshop ya. Bukan. Jadi terserah dia memulainya kapan. Kapan? Nggih. Pada saat akan dikumpulkan itu tidak boleh terlambat 1 menit pun, 1 detik pun ya. Nggih, leres 1 detik pun. Contohnya waktu lampunya mati sampai 6 jam itu. Nggih, akhirnya kalah Pak. Meskipun videonya bagus. Bagus, menarik. Bukan takdir untuk menang. Artinya jadwal tadi tidak ada hubungannya dengan workshop kan Bu ya, jadwal untuk membuat videonya. Nggih. Ini ada lagi pertanyaan, bolehkah membuat video ini tidak hanya di satu spot atau di satu tempat? Boleh, sangat Boleh. diperbolehkan. Jadi seperti video yang kita buat Bani ya, kita Boleh. banyak tempat, Banyak 9, tapi dalam satu daerah. Di satu daerah dengan satu buah video. Nggih, boleh. Dan waktunya 5 Berarti menit. boleh. Nggih. Artinya berapa? 5 menit. Yang ini? Ini 3 sampai 7 menit. Oh. Boleh, nggih. Nggih, boleh. Izin bertanya kepada Bu Sisa, tapi kok tidak ada pertanyaannya, ini bagaimana ini Pak Kiri? Izin bertanya Pak Gunawan kepada Bu Siska, tapi tidak ditulis. Bentar. Ini ada Pak Sukron. Pak, saya Sukron Makmun dari SMK Brawijaya Batu. Mau bertanya, mohon kirimkan kembali storyboard PDF-nya yang harus. Oh, ini teknis ini Bu, nanti aja kita jawab. Nggih.
Sebenarnya sudah saya share Pak di Telegram, cara membuat storyboard, sudah semua kayaknya. Ya nanti diulang lagi mungkin di cerita sana ya Bu ya. Ya, Cerita di tempat lain. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, saya Digdaya dari SMA Negeri 1 Kandangan. Bertanya, satu, untuk editing dengan software free akan keluar watermark aplikasinya. Apakah itu boleh? Kemudian yang kedua, wawancara dengan narasumber, apakah diharuskan, Bu? Tidak harus. Ini saya jawab yang ini. Jadi wawancara narasumber itu nggak harus, Pak. Jadi kembali lagi ke ide gagasannya juga. Kemudian tentang editing itu orang-orang SMK juga lebih ahli ya, Pak ya. Bisa pakai kita pakai teknik apapun boleh. Tidak ada aturan dalam web itu harus edit itu menggunakan program apa, nggak ada. Jadi tidak ada software untuk editing itu tidak ditanyakan sama sekali ya. Iya, tidak. Karena kalau sudah menjadi video kan nggak kelihatan itu dibuat dari apa. Dibuat dari apa. Yang penting menarik dan bagus ditonton. Bu, ini ada pertanyaan terkait jumlah like and unlike serta jumlah viewer di YouTube pada video nanti. Seberapa besar menentukan penilaian? Itu sebenarnya juri ya Bu ya. Iya. Jadi Pak Kun ya, kayaknya di web juga tidak ada salah satu kriteria semakin like, banyaknya like tidak. Tapi saya ini menceritakan tadi karena ini video tourism. Karena dia tourism berarti semakin banyaknya yang menonton itu merupakan kesuksesan untuk kita gitu loh. Sesuatu suksesan, suksesan, daya tarik untuk lombanya kan. Iya, bukan lomba. Kalau lomba itu kan barusan dibuat baru ini, jadi belum sampai ke pemirsa, jadi itu tidak menjadi penilaian mungkin ya. Benar Pak. Kemudian ada lagi, waktunya masih nutut enggak? Ternyata sudah terlalu panjang Bu kita mengamati pertanyaan teman-teman. Berusaha menjawabnya sangat menarik sepertinya ya. Tapi mohon maaf karena kita di panitia juga dibatasi waktu, maka Bapak Ibu peserta kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila tidak bisa semua pertanyaan bisa terjawab. Terus kami mungkin Bu Siska atau Bu Ani sedikit menyapa teman-teman. Bapak Ibu tetap semangat ya. Jadi jangan patah menyerah. Apapun bisa selama di situ ada kemauan. Ayo kita cerdaskan Jatim melalui pembuatan video tourism di daerah kita. Semangat Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berliterasi, dongkrak Jatim untuk mendunia. Sehingga Jawa Timur kita, Jawa Timur tercinta, ini mempunyai banyak sekali ikon-ikon literasi. Ini adalah bagian literasi Bapak Ibu. Tidak ada kata tidak bisa apabila kita kerjakan. Semangat. Setiap semangat pasti bisa. Nah, ini nanti harapannya hampir di semua kota kabupaten di Jawa Timur ini kalau masing-masing membuat video, nanti turisme untuk berbagai tempat akan semakin banyak gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Siska dan Bu Ani atas partisipasinya menyampaikan materi ini kepada kawan-kawan, dan kami selaku pembawa acara sekaligus di sini mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kita kelihatan. Kami juga mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bermanfaat bagi kita semua. Pak Dwi, terima kasih. Amin. Sebentar, closing sebentar ya. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Tetapi kami mohon atau menghimbau agar kegiatan ini menjadi sempurna
kami berharap semua partisipan ini mengumpulkan atau minimal ikut mengumpulkan tugas akhir. Hingga tidak hanya sekedar mengikuti workshop, tapi kita mencoba apapun hasilnya, menang kalah itu adalah nomor sekian. Yes, Yang penting kita bisa berpartisipasi dan menjadi inspirator bagi yang lain. Jadi nanti kita tahu kekurangan kita, sehingga terus Jawa Timur menjadi semboyan Jatim cerdas, ini bisa segera terwujud. Sekali lagi untuk semua partisipan bisa mengumpulkan tugas akhir, jadi tidak berhenti dalam workshop seperti ini. Itu yang buat kami selaku panitia, sehingga kegiatan ini menjadi sempurna sampai bisa memperoleh pemenang yang memang layak menjadi pemenang. Saya kira itu, terima kasih. Monggo ditutup Pak Gun. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sami-sami. Nggih.